Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Prawiro Pase, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Dimas Ibrahim, Fil Talahatu, serta Basri Wama. Halo semuanya, selamat datang dalam video demonstrasi aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan yang telah kami buat dan kami kembangkan. Langsung saja tanpa berlama-lama, di sini saya akan mewakilkan kelompok saya dalam menjelaskan cara penggunaan serta codingan yang kami pakai dalam aplikasi perpustakaan kami. Jadi di sini akan dibagi menjadi dua sesi. Pertama saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu, kemudian baru saya akan menjelaskan mengenai apa saja coding yang kami pakai tadi. Oke, langsung saja sekitaran dari aplikasinya. Di sini langsung saja masuk ke menu utama dari aplikasi perpustakaan kami, di mana petugas akan langsung disambut dengan kata-kata mutiara, yaitu selamat datang di perpustakaan. Kemudian di sini juga ada tombol librarian, di mana tombol ini akan membawa petugas langsung ke menu login seperti ini. Nah, kemudian petugas harus mengisi ID serta password dari petugas tersebut seperti ini. Contohnya, oke. Kemudian petugas bisa langsung saja menekan tombol login dan petugas akan dibawa ke form berikutnya, yang dimana form ini berisi 5 menu dari JFrog ini, di mana petugas yang memiliki akses tersebut akan masuk ke form ini dan mendapatkan 5 pilihan menu yang bisa digunakan untuk aplikasi perpustakaan kami. Serta ada tambahan untuk menu petugas, di mana ini akan saya jelaskan lagi nanti setelah saya menekan tombol tersebut ya. Oke, langsung saja menu pertama yang petugas punya ialah stok buku, di mana di menu ini petugas dapat mengecek atau mencari ID buku. Di sini kami hanya menggunakan ID buku ya, teman-teman. Karena kami juga masih belajar dan yang mudah bagi kami adalah memasukkan ID buku. Semisal petugas ingin mencari ID buku seperti ini, tinggal masukkan saja ID bukunya dan petugas langsung menekan cari dan akan langsung muncul di situ dari stok, kemudian rak, terus penerbit serta penulis dan judul buku tersebut. Semuanya data dari buku ID. Dari buku yang ID-nya dimasukkan akan tertampil di sini, serta ada statusnya juga. Status ini tersedia jika stok bukunya ada. Kemudian tombol refresh dipencet untuk mengembalikan tabel data dari berbagai buku yang ada di perpustakaan kami. Kemudian tombol kembali bisa dipencet dan petugas akan diarahkan kembali ke menu utama. Kemudian menu berikutnya ialah peminjaman buku. Nah, di menu ini petugas dapat melakukan transaksi peminjaman dengan anggota. Jadi setelah petugas memencet tombol simpan, maka akan langsung muncul message seperti ini. Data berhasil disimpan, stok buku berhasil dikurangi 1. Jadi di database kami itu langsung dikurangin 1. Seperti ini, saya langsung lihatkan saja. Nah, dari ini semula 5, buku yang dipinjam akan berkurang menjadi 4. Nah, seperti ini. Jadi dia terupdate ya. Kemudian setelah ini petugas dapat mengubahnya lagi dengan mengklik atau memilih dulu, atau mungkin dari peminjam mungkin salah buku, kita bisa langsung mengganti dengan buku yang ingin dipinjam. Mungkin dia berubah pikiran dan kita langsung saja menekan tombol ubah, maka stok buku langsung bisa berhasil diubah dan langsung berhasil diperbarui juga. Oke. Nah, seperti ini udah berhasil diperbarui. Kemudian tombol hapus tinggal dipilih dan dihapus lagi. Maka di database kami juga akan diupdate juga, terupdate juga lebih tepatnya. Kemudian tombol batal itu untuk menghapus dari
isi text field saja, sorry, seperti ini. Nah, kemudian bisa melakukan pinjaman B11, kemudian ID anggota, ID petugas, kemudian tanggal peminjamannya, terus nah, kemudian langsung saja disimpan. Oke, itu adalah tombol-tombol yang dapat membantu petugas di from ini, from peminjaman. Kemudian kita bisa kembali lagi, petugas akan dibawa kembali lagi ke from menu pemilihan untuk petugas ya. Kemudian ada pengembalian buku. Di sini petugas hanya perlu memasukkan ID dari ID peminjaman sebelumnya. Contoh dia mengembalikan, lalu dia harus menyebutkan ID-nya saja, ID peminjamannya. Misal tadi, langsung datanya akan dibaca oleh sistem aplikasi kami gitu. Jadi seperti ini, masukkan saja nomor peminjamannya, kemudian kita langsung mendapatkan ID petugas, ID anggota, kode bukunya, sama tanggal jatuh temponya. Kemudian di sini kita akan memasukkan tanggal pengembaliannya, semisal dia terlambat 3 hari. Nah, dari aplikasi kami, dia akan langsung menghitung denda dari sang peminjam atau anggota yang mengembalikannya tuh harinya berlebih lewat hari dari tanggal jatuh temponya gitu. Misal sini 2 hari, per satu harinya didenda 10.000. Jadi langsung ditotalin sama aplikasinya. Kemudian petugas dapat memencet menerima. Nah, buku berhasil diterima, data tersimpan ke pengembalian stok buku bertambah. Nah, udah masuk ke pendataannya di sini, kemudian stok bukunya juga bertambah. Nah, oke, udah kembali 5. Kemudian ketika kita atau eh, salah menginput data, kita bisa langsung menghapusnya saja. Di sini tidak ada tombol mengedit ya, karena bisa langsung dihapus saja dan semuanya akan kembali seperti sebelum menerima buku. Jadi datanya di ini, data seperti yang ada di message, data pengembalian berhasil dihapus, stok buku telah dikembalikan seperti sebelum pengembalian. Nah, kita cek lagi di database-nya. Oke, nah udah kembali menjadi 4. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada tombol batal seperti biasa. Tombol batal digunakan untuk membatalkan teks yang ada di text field ya, membatalkan semuanya. Terus kemudian kembali lagi kembali di. Nah, jadi petugas kemudian punya from yaitu adalah data buku. Nah, di data buku ini ya seperti nama from-nya, petugas dapat mendata buku yang baru masuk atau baru terdaftar. Jadi petugas tinggal menyimpannya saja atau tinggal memencet aja. Data berhasil disimpan. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana petugas ingin menghapusnya? Jadi tinggal memencet tombol ini, tapi kita coba dulu untuk tombol ubah ya. Jadi semisal petugas salah memasukkan beberapa data, punya penerbit. Nah, petugas tinggal memilih data yang ingin diubah dan kemudian mengeditnya di tempat yang ingin diedit. Kemudian tombol ubah dan data berhasil diubah. Nah, seperti ini. Kemudian gimana jika ingin menghapus sebuah buku karena buku tersebut sudah tidak bisa dipakai atau sudah rusak atau ada updatean pada perpustakaan. Jadi kita tinggal menghapusnya saja. Nah, maka itu juga akan langsung hapus di database. Nah, seperti itu. Oke, kemudian
Tombol batal lagi-lagi seperti biasa, tombol batal hanya berfungsi untuk membatalkan tulisan yang ada di dalam text field. Kemudian kembali lagi. Oke, kembali lagi ke menu untuk petugas yang dimana ada data anggota. Jadi di data anggota ini, petugas dapat mengisi anggota baru. Intinya seorang anggota itu dia baru mau mendaftar ke sebuah perpustakaan gitu. Jadi di sini contohnya udah ada yang daftar, kemudian statusnya ya udah pasti aktif ya. Oh, dia masih aktif. Oke, langsung saja kita simpan, data berhasil disimpan dan kemudian terdaftar. Gimana jika dia ingin mengubahnya? Nah, mungkin ada yang salah, alamatnya atau apa gitu. Tinggal dipencet dulu datanya, data anggota yang ingin diubah, seperti itu. Nah, kemudian tinggal diubah saja. Atau dia udah tidak aktif, kita ubah ke tidak aktif. Nah, data berhasil diubah. Nah, seperti itu. Nah, jika ingin menghapus ketika dia tidak pernah datang lagi atau mungkin lagi-lagi perpustakaan mengupdate pendataan mereka yang tidak pernah datang mereka hapus, ya udah kita hapus saja, pilih salah satunya, kemudian kita hapus saja. Yakin ingin menghapusnya, ya seperti itu. Walah. Kemudian seperti biasa, lagi dan lagi tombol batal. Senantiasa saya tidak bosan-bosan memberitahu fungsi dari tombol batal ialah menghilangkan memori-memori indah bersamanya ya. Oke, kembali. Lagi-lagi kembali lagi menjadi teman. Maksudnya kembali lagi ke from petugas ini. Nah, di sini petugas juga punya untuk pendataan seorang petugas. Hampir mirip dengan anggota, hanya di sini hanya ber-ID ber eh, tidak memasukkan ID yang banyak, tidak memasukkan data yang banyak ya, bersedikit saja. Jadi di mana kita tinggal memasukkan ID petugas, misal ID petugas yang belum ada ya. Seperti itu, kemudian kita tinggal pencet simpan, data berhasil disimpan. Kemudian gimana jika ingin mengedit, kita tinggal memilih, mengedit, menjadi kita ganti menjadi pagi. Kemudian ya datanya berhasil diubah. Kemudian gimana jika kita ingin menghapus? Tinggal kita pilih lagi dan kemudian kita mencet tombol hapus. Akan muncul konfirmasi dulu sebelum kita menghapusnya sebagai seorang petugas. Tinggal kita hapus dan oke. Lagi-lagi semua datanya udah terhubung ke database. Kemudian tombol kembali. Dan di sini tombol kembali kami akan langsung mengarahkannya ke menu utama dari aplikasi kita. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya setelah saya membahas tentang pendemonstrasian aplikasi kami, saya akan membahas tentang tombol-tombol yang kami gunakan. Jadi sebagian besar tombol yang kami gunakan di from kami ialah seperti tadi. Contohnya ada di, misal kita cari dulu, ya di peminjaman deh. Jadi rata-rata kami menggunakan simpan, ubah, batal, hapus juga kembali. Kembali seperti itu. Jadi tombol kembali kami rata-rata menggunakan seperti ini. Jadi dia langsung kembali ke from sebelumnya. Codingnya seperti ini. Kemudian hapus. Hapus ini tergantung dari from apa yang kita lagi jalanin ya. Sebenarnya codingnya mirip-mirip, hanya ada beberapa penyesuaian dari kami ya. Soalnya ada contohnya kayak di sini. Di sini ketika saya menghapus ada beberapa coding yang kami tambahkan agar di database kami juga terhapus gitu. Seperti ini misalnya di database kami itu, database kami
buku yang dipinjamkan udah 4. Nah, ketika kita menghapus ini, pilih lalu kita menghapus. Nah, data berhasil dihapus, stok buku B11 berhasil ditambahkan. Nah, kita tinggal cek lagi. Nah, ada beberapa tinggal penyesuaian aja, tapi rata-rata tombol codingnya tuh sama. Itu udah ditambahin lagi. Kemudian ada tombol batal. Nah, tombol batal nih yang paling just friend ke semuanya ya. Eh, paling ada di semua from kami. Dia friendly gitu. Semua semua from ada tombol batalin dan codingnya juga ya sama, mirip-mirip juga seperti ini. Nah, jadi dia set text, kemudian dia kembalikan lagi ke yang pertama nih, kursornya. Jadi request fokusnya kembali lagi. Jadi semisal seperti ini. Ntar kita run lagi. Nah, seperti ini. Terus terakhir tuh kursornya kan di bawah. Kita mencet batal, dia akan kembali ke kode buku di atas seperti itu. Kemudian tombol simpan ini juga sebenarnya mirip, tapi di beberapa form kami sesuaikan di sini agar ketika kita menyimpan, contoh kan ini database kami kan masih 5. Ketika kita meminjam buku, sorry, saya harus merun lagi. Ketika kita meminjam buku, maka buku yang dipinjam akan berkurang. Semisal pinjam buku lagi, peminjamannya. Nah, seperti itu. Data berhasil disimpan, stok buku berhasil dikurangin. Kita cek lagi ke database-nya. Ini kan masih 5. Dan ketika kita merefresh, nah udah 4. Jadi itu mungkin itu yang kita adjust dari tombol-tombol kami. Sebenarnya semuanya sama ya, hanya di adjust aja beberapa agar disesuaikan sama kebutuhan dari from kami. Contohnya salah satunya pinjaman buku ini. Rata-rata semuanya sama ya, soalnya simpan, ubah, batal, hapus, kembali. Lagi-lagi. Oke, kemudian dari kolom juga rata-rata kolom di coding dari kolom kami yaitu mouse click. Nah, codingnya hampir mirip-mirip seperti ini agar ketika kami mengklik kita bisa mengedit, entah mengubah, menghapus seperti itu. Oke, kemudian dari from menu kami menggunakan semuanya sama yaitu seperti ini. Nah, contohnya ada pada layar utama library ini. Jadi kita semuanya menggunakan seperti ini. Try, kemudian ada petugas, petugas kemudian intinya dia langsung masuk ke form berikutnya dan menutup form yang terbuka tadi. Ya, contoh gampangnya seperti ini aja. Semisal kita masuk di sini. Nah, jadi dia akan saling berkaitan dengan form yang lainnya. Tinggal kita menyesuaikan aja codingnya seperti itu. Jadi contohnya kayak gini, kita masuk ke stok buku, langsung masuk ke stok buku. Ketika pencet kembali, kembali lagi ke sini, sini, kembali lagi, sini, sini, kembali lagi ke sini. Kita boleh kembali kemana aja, asal jangan kembali ke masa lalu kita. Oke, seperti itu. Kemudian, em, koneksi yang kita gunakan ialah seperti ini. Jadi, agar terhubung dengan database kami, semua koneksinya itu harus seperti ini. Mana koneksi yang kita gunakan? Ini config, terus pokoknya seperti inilah koneksinya. Config db, terus mana lagi? Ini jangan lupa ini string usernya root. Pokoknya ini harus disesuaikan sama ini database kalian seperti itu. Dan yang harus diperhatikan juga ini juga kayak anggota, di anggota nih database-nya nama-nama dari ininya tuh apa, harus diperhatikan juga, harus disamain ID anggota, nama anggota agar dapat diakses. Contohnya aja kayak ini ID anggota atau tabel anggota kita buka di data anggota. Anggota
Atau di from buku aja deh. Jadi kita lihat di source begini, nah seperti ini. Jadi ini harus disesuaikan ya, string SQL-nya, update bukunya, agar ketika ada data yang dimasukkan dia bisa terakses ke sini seperti itu. Kode bukunya apa, judul bukunya, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah stok, rak buku, dan lain-lain sebagainya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari eh, aplikasi kami atau pendemonstrasian aplikasi kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf juga karena kami masih sangat pemula sekali dalam membuat sebuah aplikasi. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ibu dosen dan terima kasih atas bimbingannya selama 1 semester. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya perwakilan kembali atas teman-teman dari kelompok saya, Muhammad Dimas Ibrahim, Bil Talahatu, Basri Wama, dan saya sendiri, Abdillah Prawirupasi, mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kepada Ibu, dan terima kasih atas bimbingannya selama semusim penuh. Semoga ilmu dari Ibu bermanfaat dan semoga Ibu selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan hal-hal baik lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.